hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan tentang satu hadis. Saya kemarin kitab khosoisnya dipinjam. Jadi saya ngambil Ibanatul Ahkam Sarah Bulughul Maram. Saya ambil di bab terakhir, ya, Kitabul Jami', ya, di bab tentang adab akhlak. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak, kan hubungannya dengan sama manusia. Akhlak itu oleh Ibnu Miskawi. Ibnu Miskawi itu seorang filosof muslim, mendefinisikan akhlak itu apa? Halun nafsi. Ya, akhlak itu kondisi jiwa, kondisi batin. Ya, akhwalun nafsi da'iyatun ila af'aliha bi ghairi fikrin wala rawiyatin. Jadi akhlak itu kondisi jiwa yang mendorong orang untuk melakukan satu perbuatan tanpa dipikir, tanpa pertimbangan apapun. Ini kondisi jiwa. Ya. Jadi sesuatu yang muncul ke permukaan itu refleksi dari batin seorang. Itu namanya akhlak. Mulane wong Jawa ngarani lahir kuwe itu sening batin. Jadi kalau orang yang secara kejiwaannya itu tidak baik, maka yang muncul di permukaan dia jadi enggak baik. Ya, omongane saru, ya wong wetan iki sak jeplake. Ngomong sak jeplake. Nah, itu kaitannya dengan batin, ya. Maka pendidikan pada masa lalu itu yang paling utama itu aspek nafsi ini, tazkiyatun nafsi ini. Kenapa? Karena dengan jiwa yang baik inilah yang melahirkan satu perbuatan yang baik. Satu contoh misalnya, di jalan ini, depan Masjid Mujahidin ini, ada duri. Ya. Kalau orang itu punya akhlak yang baik, itu berbanding dengan kondisi baik, maka tanpa dipikir, enggak usah dipertimbangkan, mesti langsung diambil. Itu akhlak. Ya. Jadi tanpa dipikir, mendingan aku ra kena. Enggak kan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kejiwaannya menunjukkan tentang kebersihan hatinya. Ya, jadi sesuatu yang lahir itu ya karena aspek jiwaan itu. Ya, maka pada pagi hari ini kita akan membaca satu hadis berkaitan dengan hubungan, ya, adab sesama manusia itu seperti apa. Hadis ini sudah sangat terkenal, ya, mungkin Bapak sekarang sudah pernah mendengar, ya, tapi kita coba untuk kaji lebih dalam lagi tentang hakul muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Ini hubungan kita dengan
sama. Hak itu diartikan apa? Ada yang mengatakan hak itu diartikan satu yang wajib. Dohir dari hadis ini, ya, al-hukukul wujub, ya, hak di sini menunjukkan arti wajib. Kata Imam As-Sun'ani, Imam As-Sun'ani itu juga pensarah kitab Bulughul Maram. Jadi Ibanatul Ahkam itu salah satu sarah. Kemudian ada Subulus Salam, itu juga sarah dari Bulughul Maram. Nah, ini dikutip oleh pengarang kitab ini. Kata Imam As-Sun'ani, hak itu tidak seharusnya malayan bagi tarku, tidak seharusnya ditinggalkan. Artinya ya mesti dikerjakan sebagai satu hak, ya. Nah, apakah wajibnya di sini ini menunjukkan wajib ain atau wajib kifayah? Nah, ini para ulama berselisih dalam hal ini. Apakah hak kalau diartikan yang menunjukkan wajib, wajibnya di sini adalah wajib ain atau wajib kifayah? Ya. Kalau wajib ain berarti setiap individu itu wajib untuk melakukan. Jika tidak maka berdosa. Sementara kalau kifayah, jika salah satu saja sudah ada yang melakukan, maka yang lainnya gugur. Itu wajib kifayah. Ya. Apa saja hak muslim itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengan saudara muslim yang lainnya, fasallim, maka hendaklah mengucapkan salam alaihi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perintah salam ini satu kewajiban atau satu kesunahan? Ibnu Abdul Bar mengatakan anal ibtida'a sunnah. Sing memulai salam itu sunnah. Sing memulai. Jadi misalnya kita ketemu, Assalamualaikum, itu satu kesunahan. Tapi farudduhu wa anna raddah wajibun. Tapi menjawabnya itu wajib. Dan menjawabnya itu harus lebih baik daripada yang pertama. Jadi ketika ada orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus menjawab yang lebih baik. Itu ya sama ketika kita mendapatkan sesuatu, ya, kemudian kita mencoba untuk membalasnya, yang membalas dengan yang lebih baik. Ya, itu satu akhlak sendiri, ya. Jadi faida laqitahu fasallim alaihi. Apabila seorang muslim itu, apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, fasallim alaihi. Ya, saling mendoakan. Ya, jadi saling mendoakan, yang sedikit mendoakan yang banyak, ya, saling mendoakan. Ya, di dalam ucapan salam itu ada 3 hal. Assalamualaikum, ya, keselamatan. Kita mendoakan keselamatan kepada saudara kita. Warahmatullah, ya, kita mendoakan supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita saling mendoakan. Ya, kita didoakan saudara kita ketika kita ketemu dan kita membalas mendoakan mereka. Ini yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kemudian yang kedua, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, ya, diundang, fa'ajibhu, maka datangilah. Ya. Perintah untuk memenuhi undangan ini adalah lit-ta'am, undangan makan-makan. Dan perintah ini menunjukkan bikulli da'watin, setiap undangan apapun, ya, undangan apapun, ya, itu bisa undangan sunatan,
bisa undangan tasakuran karena baru dapat rezeki misalnya gitu. Ya. Tetapi Imam As-Sun'ani mengkhususkan bahwa undangan di sini adalah walimatul urs, undangan walimah. Maka ada satu hadis, idza ta'ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila salah seorang dari kamu mengundang idza ta'ahadukum ilal walimati ke walimah falyatiha, maka hendaklah ia mendatangi. Yang menunjukkan lafaz wajibnya itu ada huruf lam, falyatiha, maka hendaklah ia mendatangi undangan tersebut. Ya. Oleh Imam Sun'ani, jika undangan itu undangan walimah wajibatun, maka wajib itu. Ya. Jadi mantenan. Ya, sekarang ini kan bentuk-bentuk mantenannya macam-macam gitu. Ya, kan tidak sebagaimana, tidak ada khidmah sama sekali. Ya, karena ngambil kayak uang apa? Ngambil snack terus pulang, ya. Padahal di situ kan ada ingin mendoakan macam-macamnya. Ya. Jadi kata Imam As-Sun'ani bahwa undangan di sini adalah undangan walimah, da'watul walimah. Maka jika itu undangan walimah wajibatun, wajib untuk didatangi. Ya. Sementara selain walimah maka itu adalah sunnah. Problemnya bagaimana jika kita diundang oleh orang yang secara fakta, ya, orang ini hartanya dari harta yang diharamkan. Cara mendapatkannya, ya, ada orang yang mengundang kita dan masyarakat ngerti ini kerjanya kerja yang atau hartanya itu dari korupsi misalnya. Kira-kira datang membuat itu. Bahkan biasanya orang ini yang undang ini orang mungkai mangan tetapi juga kado. Kira-kira datang betul. Kira-kira betul Bapak. Jelas sekali hartanya ini harta yang haram. Atau sama diundang walimah, ya, jelas orang mengatakan, ya, ini hartanya dari yang haram. Atau dia punya usaha yang halal, tetapi juga ada yang haram. Campur hartanya. Kira-kira datang nggak betul kalau kita undang? Ini akan muncul banyak persoalan dalam konteks ini. Nabi itu pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan-makan, dan kita mengetahui orang Yahudi itu jelas pemakan riba. Ya, jadi ini riwayat Ahmad. Jadi pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan-makan roti. Dan Nabi mendatanginya. Ya, itu satu. Yang kedua, Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya oleh orang. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat juga. Wahai Ibnu Mas'ud, saya ini punya tetangga katanya. Tetangga saya ini orang Yahudi. Orangnya baik. Setiap ada acara apapun pasti mengundang tetangganya untuk makan-makan. Dan tidak hanya makan-makan, juga dikasih hadiah. Ya, apakah saya harus datang? Dan bagaimana pendapatmu? Kata Ibnu Mas'ud, tetap datanglah kalau kamu diundang. Enaknya untukmu, dosanya untuknya. Jadi enaknya untukmu, dosanya untukmu. Karena kita datang itu bukan memaksa supaya kita diundang, tidak. Kita diundang dalam konteks yang dibolehkan. Ya, diundang ya kita datang. Ya. Memang ini menjadi persoalan yang sangat pelik kalau kemudian kita dalam menyikapi ini ya, sangat ekstrim ya. Ya. Jadi misalnya lagi ya,
ada seorang penjual makanan ya, di tempat pelacuran. Kemudian jelas yang makan ini adalah ya orang-orang yang sedang menjajakan itu ya, kemudian termasuk yang mau membelinya misalnya. Bagaimana hukum hartanya? Kira-kira gitu. Ya, bagaimana hukum hartanya? Sing tuku orang-orang yang menjajakan dagangannya itu ya, termasuk yang membeli itu laki-laki yang mau jajan itu. Ya, bagaimana hukumnya? Sesuai hukum jual belinya. Ya. Maksudnya hartanya ini loh, ini kan didapatkan dari orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Berarti kan penjual makanan ini sama dengan memberikan sarana. Ya, sana ya bertambah kuat ya, misalnya begitu kan. Ya kan, bermakan. Ya. Atau misalnya ke penjual counter. Ya, counter pulsa. Tiba-tiba ada orang yang datang laki-laki dan diketahui laki-laki sudah beristri. Tapi dia nelpon perempuan yang ternyata tidak istrinya mau diajak pergi misalnya. Bagaimana hukumnya? Nah ini kalau kemudian kita memahami secara ekstrim itu merepotkan. Termasuk kita harus mengatakan iki duitnya teko Bank Mandiri apa Bank Syariah Mandiri. Loh kalau sudah menghukumi haram secara ekstrim itu maka enggak ada habisnya Bapak-bapak. Kita membelikan haram karena ada yang berpendapat demikian. Ya, ada yang berpendapat. Ya. Jadi kalau dari dana yang haram ditukok nih, maka haram juga orang itu yang menerimanya. Ya, kapan teh musalsal itu, mata rantai yang tidak ada habisnya. Ya. Maka kita tidak akan bisa ya untuk menyatakan bahwa harta kita itu halal 100% itu. Ya, mana PNS. Ya kan, PNS ini kan gajinya gitu kok pajak ya kok dari minuman keras juga ada. Pajak dari hotel-hotel yang di dalamnya ada macam-macam. Ya, tidak bisa kita. Nah, yang halal 100% itu ada. Apa? Air hujan. Tapi caranya tidak melalui talang dulu. Begitu ada air hujan kita mau minum langsung mangap. Kenapa? Karena kalau melalui talang itu juga muncul pertanyaan lagi. Itu dari mana uangnya ketika membuat talang? Enggak ada rambung-rambungnya. Maka jika kita melakukan sesuatu yang dibenarkan ya, walaupun kita melayani orang yang memang tidak benar, ya tidak dihukumi bagaimana orang melakukan itu. Ya, seringkali misalnya begini, ya saya ditanya, penjual kembang ini loh, kembang, ya, kembang itu gimana itu hukumnya? Menghukumi menjual kembang itu haram itu ya nggak benar juga, karena ada juga. Ya, wong kembang kok haram, ya lucu. Ya. Tapi itu tujuannya nanti, ya kita nggak bisa menghukumi niat orang. Ada juga orang yang beli kembang itu untuk mandi. Ya, ada orang beli kembang itu ya untuk nyekar. Ya, biar kuburan orang tuanya itu seger atau apa misalnya gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa undangan ini pokoknya kita diundang, ya kita datang. Asalkan makanan yang disediakan memang bukan satu yang diharamkan ya. Enggak usah bertanya iki nyembelai nganggo bismillah apa ora misalnya gitu ya. Kita tidak perlu bertanya tentang hal itu ya. Karena kalau bertanya itu kita menjadi sulit di dalam proses-proses yang lain selanjutnya. Itu harus konsisten kan gitu ya. Ya, ini hak yang kedua, wa idza ta'aka fa'jibu ya. Bahkan oleh para ulama ada yang menghukumi fardu ain. Ini Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu menghukumi menghadiri undangan itu hukumnya fardu ain.
Ada juga fardu kifayah. Ini sebagian Syafi'iyah, Hanabilah. Jadi Syafi'iyah itu ada yang mengatakan fardu ain, juga ada yang mengatakan fardu kifayah. Hanabilah juga sama, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah. Ini Hanafiyah sama pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu sebenarnya Hambali, gurunya Ibnul Qayyim yang dijadikan rujukan teman-teman Salafi itu Ibnu Taimiyah. Ya, ini yang kedua ya, hak yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idastan sohaka fansohu, apabila minta nasihat maka nasihatilah. Ya, jadi secara zahir bahwa nasihat itu tidak wajib dari hadis ini, karena hadis ini mengatakan wa idastan sohaka, apabila minta nasihat fansohu, maka nasihati. Secara zahir hadis ini bahwa memberi nasihat itu tidak wajib kecuali diminta. Ya. Kemudian wanasohu bighairi talabin mandub, nasihat tanpa diminta itu mandubun, sunnah. Ya. Jadi sekalipun tidak diminta, kalau kemudian kita mengetahui bahwa teman kita itu satu hal yang melakukan hal yang enggak benar, kita nasihati, itu kesunatan. Bahkan bisa menjadi satu kewajiban bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar jika saudara kita, tetangga kita, teman kita melakukan hal-hal yang melanggar agama. Itu bisa menjadi satu kewajiban. Ya, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasamidhu. Apabila bersin, saudara muslim kita yang bersin, fahamidallah, lalu kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, fasamidhu, maka ucapkan yarhamukallah. Ya, ini hak muslim, saling mendoakan, ya, memuji, ya, orang bersin itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang ada virus atau apa ya, di ketahanan imunnya itu lagi terganggu, kemudian dia bersin. Ya, Fir'aun itu nggak pernah bersin, berarti dia sehat terus. Fir'aun itu. Ya, jadi ketika kita masih diberikan bersin itu berarti ada tanda imun kita sedang tidak baik, sehingga kemudian kita bersin. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya kalau nggak bisa bersin itu, istilahnya diolok-olok kita ini. Jojo ya diolok-olok Allah ini kayak sehat terapi bersin itu. Ya. Jadi Fir'aun itu dikatakan tidak pernah bersin, ya. Artinya dia itu bersin saja nggak pernah. Artinya orang yang sehat. Dan itu istidrak, ya, diolok-olok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mengucapkan alhamdulillah lalu kemudian menjawab yarhamukallah. Ya. Dan ini menunjukkan lil wujub, satu kewajiban. Ya, ini pendapat Dhahiriyah dan sebagian Malikiyah. Ya. Ada yang lain mengatakan wa qala akharun huwa fardun alal kifayah, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Jadi misalnya Mas Renati bersin. Ya, alhamdulillah. Tidak perlu semua yang ada di sini mengucapkan yarhamukallah. Cukup misalnya saya sendiri yarhamukallah, maka sudah gugur yang lainnya. Ini fardu kifayah. Ini pendapat jumhur Hanabilah dan ulama Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah mengatakan mustahabun, dianjurkan. Ini menjawabnya, okay? Yarhamukallah. Menjawabnya itu mustahabun. Ya. Kemudian wadaba jumhur ila anna tasmiyata yakunu biqauli yarhamukallah. Jadi tasmiyah itu mengucapkan yarhamukallah. Ya. Fayajibuhu al-atis, maka wajib bagi orang yang bersin itu biqaulihi yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi balas lagi. Ya, jadi ketika bersin mengucapkan alhamdulillah,
maka yang mendengarkan yarhamukallah. Fayajibuhu, maka kemudian ia menjawab lagi, ya bukan wajib nih. Fayajibu al-atis, ia menjawab lagi orang yang bersin itu biqaulihi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan membaguskan keadaanmu. Ya, ini menunjukkan bersin itu tanda bahwa dia kurang sehat. Ya. Jadi ini adab, ya, termasuk adab dalam bersin. Ya, termasuk kita melihat menyikapi satu kondisi diri, ya, bersin saja itu dikatakan satu kondisi yang kurang sehat, tetap mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi syukur itu tidak selalu hal-hal yang membuat kita itu menjadi bahagia. Ya, kadang tidak bahagia itu pun kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian dijawab oleh yang mendengarkan yarhamukallah, lalu dijawab lagi orang yang bersin yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya. Ini ada yang mengatakan yaghfirullahu lana walakum. Ya. Jadi waqala al-kufiyun, ulama-ulama Kufah mengatakan yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni baik kita dan baik kamu sekalian. Ya. Waqala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu liman hadara, dianjurkan bagi orang yang hadir. Ya, orang yang hadir dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Sekalipun orang yang bersin itu tidak mengucapkan tahmid, maka yang mendengarkan tetap mengatakan yarhamukallah sebagai bentuk nasihat. Ya, jadi orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi bagi yang mendengarkan tetap kita mengatakan yarhamukallah, itu sebagai nasihat. Ya, mendoakan, tetap mendoakan semoga Allah merahmatimu. Ya, sebagai satu nasihat dan perintah untuk melakukan kebaikan. Ya, ini beberapa pendapat berkaitan dengan hak yang keempat, ya. Faida atasa fahamidallahu fasamidhu. Ya, apabila orang itu bersin, maka mengucapkan tahmid kepada Allah, lalu kemudian ia membaca tasamid. Kemudian hak yang selanjutnya, hak yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Nah, ini sekarang ditakoni dhisik Covid ora. Jadi adabnya sudah berubah. Jadi ya, jadi sakitnya itu Covid ora. Nek Covid enggak datang. Tapi juga satu kewajiban menjaga jiwa, itu satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menjaga sehatnya badan itu tetap diutamakan. Ya. Padahal dalam konteks hak ini kan belum pasti ini hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Sementara menjaga jiwa itu satu kewajiban. Maka yang lebih didahulukan adalah menjaga jiwa. Ya, tetap saja tidak mengunjungi orang yang sakit itu, ya, karena dalam rangka menjaga jiwa itu. Nah, ini kaitan dengan yang kelima. Dalam satu riwayat dikatakan, ma min muslimin ya'udu musliman ghuduwatan. Tidaklah seorang muslim yang mengunjungi, ya, muslim yang lainnya ghudwatan, pagi-pagi. Jadi kita ini jenguk orang yang sakit pada pagi hari. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamsi. Maka akan didoakan malaikat sebanyak 7.000 sampai pagi, sampai sore. Jadi kita menjenguk pagi, didoakan 7.000 malaikat sampai sore.
Wa in ada asyata ila shola alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbihu. Dan orang yang menjenguk pada waktu sore, maka didoakan malaikat 7.000 malaikat sampai pagi. Masya Allah. Ini keutamaan orang iyadatul marad itu. Lalu yang selanjutnya, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan adalah ia berada di taman surga. Ya, ini diantara fadilah, keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya. Jadi ya kalau sekarang karena kondisinya seperti ini ya menjenguknya ketika sudah sembuh. Ya takon barangkali takon kondisi ketika kena COVID itu seperti apa sehingga kemudian kita bisa menjaga diri. Ya. Karena katanya virus Delta ini lebih ganas daripada virus alfa yang sebelumnya itu sekarang jadi macam-macam. Nih tetap kita menjaga, karena memang satu ya kondisi cuaca alamnya kurang bagus, ya ditambah dengan virus ini sehingga tetap jiwa itu harus kita jaga. Allah memuliakan betul, ya sampai-sampai dalam hal yang haram sudah diharamkan oleh Allah itu kita boleh untuk memakannya, ya karena darurat kan, ya tapi sebatas untuk mengganjal saja. Ya misalnya kita di tengah hutan, ya nggak ada makanan, perbekalan kita habis, adanya hanya makanan yang diharamkan, kita boleh makan itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa Allah itu begitu menghormati, menghargai yang namanya jiwa. Ya, dan menjaga jiwa itu salah satu dari maqasidus syariah. Urutan nomor 2. Jadi khifduddin, kemudian khifdun nafas. Ada yang mengatakan khifdun nafas dulu, baru khifduddin. Ya. Sehingga muncul beberapa kaidah sekarang ini, sihatul abdan muqaddamatu ala sihatil adyan. Bahkan sehatnya badan itu lebih didahulukan daripada sihatul adyan, sehatnya agama. Ya, maka beberapa sholat misalnya gitu dengan menggunakan berjarak, ya itu dalam rangka menjaga kesehatan jiwa kita, ya supaya kemudian tidak ada fitnah kan gitu ya, masjid untuk penyebaran misalnya ini menjadi tidak nyaman. Ya, termasuk misalnya beberapa kiai ustadz yang meninggal, ya ini juga menjadi fitnah kan. Nah itu gara-gara ngeremehke. Nah, ini juga menjadi fitnah. Padahal kematian itu ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya di antara hakul muslim adalah wa idza mata fatba'hu, apabila mati maka ikutilah. Ya, maksudnya ikut mengantarkan orang yang mati itu sampai ke kuburan. Hak mayit itu kan ada 4. Yang pertama adalah dimandikan, kemudian dikafani, disolati dan dikuburkan. Itu hak mayit. Ya. Sehingga kalau kita, ya dalam satu riwayat ini dikatakan kita ini mengikuti jenazah, kemudian kita sholat, ya sholat lalu kemudian mengantarkan jenazah itu ke kuburan, kita ini mendapatkan 2 qirot. 2 qirot itu ya seperti mislul Uhudin, seperti gunung Uhud. Itu kalau kita mensolati kemudian mengantarkan sampai kuburan sampai selesai, itu kita mendapatkan 2 qirot. Kalau kita hanya mensolati saja, kita mendapatkan 1 qirot. Ya, ini diantara fadilah, ya, dan itu juga termasuk fardu kifayah. Jadi kalau ada jenazah yang sudah ada yang mensolati, maka cukup yang lainnya gugur. Ini karena hukumnya fardu kifayah. Ini Bapak sekalian 5 atau 6 hakul muslim alal muslim, ya yang harus kita tunaikan, ya. Dan
mengantarkan jenazah itu baik kenal maupun tidak kenal. Ya umumnya kan gitu nggih. Umumnya itu ya sing kenal kemudian jadi kalau kemudian kita ini ingin mendapatkan satu gunung Uhud ya kita ikut dua gunung Uhud ya seperti gunung Uhud itu kita mensolati dan kita mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Baik, saya kira itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Jadi bagaimana kalau ada non muslim yang kemudian mengucapkan salam kepada kita? Ya kita jawabnya alaika. Ya alaika itu bisa jadi tidak karena salam atau tidak. Ya, karena kalau dalam beberapa riwayat ya mereka itu sebenarnya mengucapkan assalamualaikum. Ya kecelakaan bagi kamu. Ya. Nah, kita meyakini bahwa mereka tidak selamat. Ya alaika, tidak jawab alaika itu bisa macam-macam. Ya, jadi tidak ada satu kewajiban kita itu menjawab salam kepada non muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa tetap saja kalau orang itu diam ketika bersin atau menjawab hal yang aneh, kita mendoakan. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Nah, ini juga bagian dari ya kita memberikan nasihat. Ya kalau kemudian kita bisa mengatakan, Mas, ya boleh bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Itu bagian dari dakwah kita. Kecil aja ini. Ya persoalan ya, dakwah itu kan nggak harus banyak orang kemudian. Itu bagian dari dakwah kita menjelaskan bahwa aturan dalam agama itu nek bersin itu orang tahu. Ya, tapi mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi ini bagian dari dakwah Bapak. Jadi yarhamukallah, kita mendoakan. Apalagi tetap dia seorang muslim kan? Setiap dia seorang muslim kita tetap mendoakan semoga Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kalau kaitan yang pertama tadi tidak ada kewajiban kita menjawab salam non muslim itu. Ya, tidak ada kewajiban sama sekali. Ya. Dan cukuplah kita menjawab alaika. Sudah kita aja. Alaika itu artinya macam-macam. Ya. Jadi nggak perlu kemudian menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Toleransi itu tidak seperti itu dalam konteks kali itu. Karena ini menyangkut akidah saya kira. Ya, karena keselamatan, rahmat, keberkahan itu berkaitan dengan akidah kita, keimanan. Ya, dan orang non muslim menurut keyakinan kita termasuk yang saya yakini terus dari selamat. Ya, bahwa mereka selamat menurut keyakinan mereka yaitu urusan mereka, tapi sebagai seorang muslim harus tegas dalam konteks itu ya mereka tidak selamat. Ya, bahkan memintakan ampunan saja itu juga tidak diperbolehkan. Tapi mendoakan agar mereka itu dapat hidayah itu satu kebaikan. Ya.
Ini ada yang lain? Monggo. Wonten? Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Jarah. Jadi kaitan dengan mendoakan si mayit itu apakah di rumah atau di kuburan? Ini kan memang persoalan khilafiyah, persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Termasuk bacaan apa yang dibaca di kuburan itu. Tapi jelas bahwa di beberapa riwayat itu membaca Yasin. Ya, ini bisa mengurangi meringankan apa yang ada di dalam kuburan itu. Nah, persoalan membacanya, ya. Maka di beberapa tempat itu ada pesarian itu sing ono napa niku? Omah-omahane yang biasa untuk ziarah itu ya. Sehingga bersih ada yang di situ. Ada yang membaca Yasin di samping semayit itu. Nah, ini persoalan keyakinan dan pandangan agama. Tapi yang jelas kalau saya mengatakan tidak boleh, ternyata ada dalil yang menyatakan itu kebolehannya. Ya, ini menyangkut paham agama. Ya, bagi kita yang berpaham agama Muhammadiyah barangkali cukuplah mendoakan orang tua itu di rumah misalnya. Ya, kita mendoakan bacaan-bacaan apa yang bisa kita baca. Ya, termasuk bagi yang berpaham selain Muhammadiyah misalnya, karena ini menyangkut keyakinan. Ya, namanya orang datang itu kan memang akan lebih srek itu nek teko ning ngene. Ya, sama silaturahim itu nek WA kan ya ora mantep. Tapi nek teko itu mantep. Sama dengan orang yang ziarah itu, ya mendoakan dari rumah itu ya mungkin sampai ya kepada si mayit. Ya, tapi mantap. Nek ora teko ning ngene makame kemudian kita mendoakan. Nah, ini saya kira dua hal yang harus kita pahami, ini bagian dari paham agama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa nih mau mengundang tahlilan, datang saja Bapak. Ya, kalau misalnya kita memahami ini lagi-lagi ini persoalan yang sangat klasik, ya, sangat klasik dan kalau kemudian kita memperdebatkan itu ya tidak ada rambu-rambunya. Karena masing-masing itu ya punya dasar, ya, punya dasarnya. Ya, nah ini ya kan paham agama. Nah, saya sendiri datang, saya membaca apa yang saya baca, ya saya membaca wirid sendiri, ya untuk orang tua saya sendiri, ya, tapi tetap datang, ya sebagai satu penghormatan atas ketanggaan, ya aspek kemanusiaannya saja. Mbak Teguh Ridwan itu kan juga sama. Saya pernah tanya itu, beliau itu ya lingkungannya lingkungan biasa tahlil gitu. Ya datang, ya baca-baca yang dihafal dia baca. Ya, ini kaitannya dengan menghadiri tahlilan itu. Ya, kalau dari lafadznya saja itu satu hal yang boleh kan. Tahlilan itu membaca la ilaha illallah. Jadi menyusus tahlilan itu kan berupa tidaknya la ilaha illallah tapi susunan dari lafal-lafal thayyibah. Ya, sama halnya dengan jenengan misalnya membaca zikir pagi dan zikir sore. Itu sebenarnya juga susunan dari zikir yang disusun, yang disusun oleh Hasan Al-Banna. Jadi zikir pagi dan sore itu sebenarnya
disusun oleh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ya. Yang susunan itu diambil dari satu kitab namanya kitab Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi. Kalau kemudian kita membaca kritiknya teman-teman Salafi termasuk Albani misalnya, itu dikatakan bahwa zikir pagi dan sore itu semua hadisnya dhaif. Dan itu betul. Imam Nawawi sendiri mengakui bahwa di sebagian Al-Adhkar itu ada hadisnya yang dhaif, tetapi dalam rangka fadhailul amal, keutamaan amal. Imam Nawawi termasuk yang berpendapat boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul amal, tidak berkaitan dengan akidah. Itu di pagi dan sore, ya. Dan bagi anggota Ikhwanul Muslimin wajib mengamalkan itu. Ya kalau kita mau mengamalkan ya nggak apa-apa. Itu termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Ya, jadi Hasan Al-Banna itu sedang membuat satu sunnah yang baik, yang kemudian ketika dia menyusun itu diikuti orang-orang lainnya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini kaitan dengan tahlil itu berupa susunan, berupa zikir-zikir yang kemudian dibentuk sebagaimana aurat mirip pagi dan sore itu. Ya, kalau tahlil sendiri adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau kemudian kita punya pandangan nek tahlilan ya la ilaha, ya pokoke la ilaha akeh-akeh ya ora apa-apa. Ya, kira-kira gitu nggih, Bapak. Jadi aspek kemanusiaan, ketetanggaan kita datang saja dan kita wirid-wirid yang lainnya. Oke, saya kira gitu. Mudah-mudahan. Monggo. Okay. Jadi kadang WA itu kan memang ada ASS ya, jadi enggak ya. Jadi kalau di dalam kaidahnya itu begini, ini kaitan dengan akad ya. Akad itu yang dilihat bukan susunan kata, ya, bukan alfatnya, ya, tetapi akad itu adalah al-maqasid wal mabni, ya, maksud dan maknanya. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh orang ngirim sini ya Arab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang terus ASS WB. Gitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira itu ya kita tetap menjawab sebagaimana mestinya ya. Jadi saya kadang salam gitu ya, kadang masalahnya nih assalamualaikum kadang itu niki tipu niku tangannya kegedean iki jadi kadang salam saja nanti bisa salah. Jadi tapi yang dimaksud itu jadi makosidnya ya yang dikendaki itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dijawab secara lengkap saya kira lebih baik. Ya ini kaitan dengan assalamualaikum. Ya. Dan dalam akad juga sama seperti itu. Misalnya kita sering ada orang yang menjual gorengan, Bu, njaluk gorengan 5. Ya. Jene niku njaluk napa tuku? Ya, kan ucapan yang terlintas susunan dari katanya, alfatnya itu lafadznya kan minta. Nek minta berarti orang bayar, tapi yang dimaksud oleh kita adalah kita beli gorengan 5. Ya sama hanya dengan begitu. Oke. Baik, Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.